Alhamdulillah, Bapak dan Ibu kaum muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji milik Allah yang telah memberikan kepada kita berbagai macam nikmat, mengkaruniakan kepada kita iman dan takwa, memudahkan kita untuk melaksanakan ubudiyah kepadanya dan terhindarkannya kita dari perbuatan-perbuatan dosa. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang menyatukan hati-hati kita di atas iman, yang menyatukan hati-hati kita di dalam kalimat tauhid la ilaha illallah dan syahadat Muhammad Rasulullah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang setiap saat memberikan kesempatan kepada kita untuk bertaubat kepadanya, yang memberikan kepada kita peluang untuk kembali menjadi hamba-hambanya yang bersih, mempersiapkan diri untuk kematian, dan sebaik-baiknya persiapan menuju kematian adalah takwa kepada Allah. Dan segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutus baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke atas permukaan bumi. Dengan beliau Allah turunkan Al-Qur'an, yang dengan Al-Qur'an Allah ingin memberikan kebaikan untuk umat ini. Tidak ada orang yang melakukan perbuatan-perbuatan baik sesuai dengan Al-Quran dan petunjuk Nabi, melainkan dia akan mendapatkan keberuntungan di dunia dan di akhirat. Dia akan mendapatkan keuntungan di dunia dan di akhirat. Dia akan mendapatkan keselamatan di dunia dan di akhirat. Maka segala puji milik Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keadaan. Tidak ada satupun takdir yang ditetapkan, melainkan di dalamnya ada keadilan dan hikmah. Tidak ada suatu ketetapan yang Allah putuskan, melainkan yang Allah tahu betul mana yang terbaik untuk hamba-hambanya. Yang terpenting, kita selaku manusia hanya satu, selalulah beriman kepada Allah dan konsisten dalam amal salih. Apapun yang Allah berikan dan Allah karuniakan kepada kita, maka itulah yang terbaik. Yang paling penting juga dari setiap pemberian Allah Subhanahu wa taala itu, hendaklah kita memberikan sikap paling bijak dalam menerima keputusan Allah. Jika sebuah nikmat, syukurilah. Jika bukan sebuah nikmat, maka bersabarlah. Sungguh di balik syukur dan sabar ada kebaikan bagi orang-orang yang beriman. Kaum muslimin yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Kemudian salawat beriring salam teruntuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang manusia yang Allah utus ke muka bumi, bukan hanya sekedar untuk menyampaikan wahyu, tapi menunjukkan kepada umat bahawa wahyu Allah itu bisa diterapkan. Bahwasanya wahyu Allah Subhanahu wa taala itu bisa untuk dilaksanakan. Bukan hanya kitab suci yang Allah turunkan dari langit sebagai petunjuk yang mana manusia tidak dapat melakukannya. Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah panutan setiap kita, Bapak dan Ibu. Siapa kita? Ayahkah? Pedagangkah? Pejabatkah? Orang yang punyakah? Yang tak berpunyakah? Panutan kita sama semua, yaitu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mencari panutan selain Nabi sallallahu alaihi wasallam, menomor sekiankan Nabi, merugilah dia. Yang ujung-ujung daripada setiap persoalan yang dihadapi, maka dia akan mengembalikannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Miris kalau kita melihat di zaman saat ini, bahkan telah terjadi di zaman-zaman sebelumnya, apalagi di zaman saat ini, orang yang mengaku beriman kepada Allah dan Rasulnya, lalu dia berislam dengan agama Islam ini, tetapi kecintaannya kepada Allah dan Rasulnya itu tidak lebih banyak daripada kecintaannya kepada dunia. Maka segala hal yang dapat mendatangkan keuntungan dunia, dia kerjakan, dia korbankan, dia perjuangkan mati-matian. Tapi segala hal yang dapat mendatangkan cinta Allah dan Rasulnya, dia nomor sekiankan. Kalau perlu tidak dapat pun tak apa. Yang penting keuntungan dunia dia dapat. Ini suatu hal yang miris.
Karena bagaimana mungkin cita-cita tertingginya untuk masuk surga dapat terjadi dan kejadian. Sekiranya cara perjuangan untuk mendapatkan surganya seperti itu, Bapak dan Ibu. Realitanya bagaimana? Realitanya adalah orang yang tidak mendahulukan cinta Allah dan Rasulnya terlihat daripada sikap dan amalnya. Sikapnya tidak mencerminkan sikap seorang muslim dan orang yang beriman. Akhlaknya buruk, perkataannya tak senonoh, perbuatannya menyakiti orang lain, menyinggung orang lain, tidak selamat orang lain daripada perbuatannya. Kalau dilihat dari amalnya pun demikian. Banyak perkara-perkara wajib yang masih tak dikerjakan. Banyak perkara-perkara wajib yang masih dinomor sekiankan. Kalau dalam perkara haram, dosa, sulit dia untuk meninggalkan. Apakah ini yang disebut dengan orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya dengan iman yang benar? Sementara iman itu, Bapak dan Ibu yang Allah muliakan, selain kita dituntut untuk yakin kepada Allah, yakin tentang keadaan dan keberadaan Allah, kita juga dituntut untuk dibuktikan dalam amal nyata, dalam perbuatan nyata. Setelah sekian lama manusia hidup di atas dunia, sekian kali juga dia jatuh terperosok dalam perbuatan dosa, dalam perbuatan maksiat. Tidakkah datang kepadanya satu dua ayat pun dari Allah dan Rasulnya? Tidakkah datang sedikit pun nasihat kepadanya tentang agama ini? Tidakkah datang sedikit pun kepadanya tentang peringatan kejadian di akhirat? Tidak. Semua datang kepada kita. Semua telah sampai kepada kita. Tapi kenapa kaum muslimin yang Allah muliakan, masih banyak di antara umat ini yang mereka tidak mengindahkan itu semua. Mereka abaikan. Ada apa ini? Apakah hubbud dunia terlalu kuat di dalam dada-dada mereka? Apakah hubbud dunia terlalu mengikat jiwa-jiwa mereka sehingga tidak lagi bisa membedakan mana emas sesungguhnya dengan emas yang tidak sesungguhnya? Tidak bisa lagi membedakan mana mutiara yang sesungguhnya dengan mutiara yang tidak sesungguhnya. Begitu terpesona dengan kilauan-kilauan dunia. Dan ini adalah suatu fenomena yang terjadi dalam kehidupan sekitar kita, termasuk mungkin kita di dalamnya. Bapak dan Ibu yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Maka daripada itu Allah Subhanahu wa taala tahu betul manusia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat, kata Allah, zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banini wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Allah katakan manusia itu memang diciptakan selalu digoda dan diuji oleh Allah dengan perhiasan. Cinta wanita, cinta anak, cinta berlomba-lomba mengumpulkan banyak harta benda, emas, perak, perniagaan, binatang ternak. Itu semua kecondongan hati manusia. Jadi Allah tahu betul manusia itu diciptakan memang dengan demikian keadaannya. Sebagai bahan ujian bagi mereka siapa yang benar-benar beriman kepada Allah atau cuma siapa yang ngaku-ngaku iman. Makanya banyak sekali kaum muslimin yang Allah muliakan, kalau kita perhatikan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW, memotivasi manusia untuk beramal itu dengan memberitahu kepada mereka keuntungan apa yang didapat. Dan puncak dari segala keuntungan adalah surganya Allah. Puncak dari segala keuntungan adalah terselamatkan dari nerakanya Allah. Tapi di balik itu semua banyak juga Allah dan Rasulnya menyebutkan tentang keuntungan-keuntungan lain yang diperoleh agar manusia itu mau beramal. Kaum muslimin yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Pada kesempatan subuh yang berbahagia ini, kalau kita tanya jujur sama diri kita, siapa di antara kita yang ingin hidup miskin? Siapa di antara kita yang ingin hidup susah?
Siapa yang di antara kita ingin hidup tidak berpunya? Tidak ada. Semua kita menginginkan hidup lapang, hidup berkecukupan, bahkan berlebih kalau bisa. Kehidupan yang semacam ini tentu secara sunnatullah tidak mungkin semua manusia bisa mendapatkan, karena ini rizki dari Allah. Dan rizki setiap manusia itu berbeda-beda. Ada yang Allah lapangkan dan Allah yang sempitkan. Ada Allah takdirkan kaya, ada Allah takdirkan belum kaya. Tapi satu hal garis yang sama kaum muslimin yang Allah muliakan, bahwasannya Allah Subhanahu wa taala itu maha kaya, maha memiliki segala-galanya, tidak pelit dengan kepunyaannya. Siapapun yang meminta kepada Allah Azza wa Jalla, Allah pasti memberikannya. Ini satu garis yang sama. Inilah yang membedakan antara keyakinan orang beriman dan tidak beriman. Dia memiliki Rabb yang maha kaya, maha segala-galanya, bisa memberikan kepadanya apa yang dia inginkan dan dia butuhkan. Bahkan kekayaan dunia ini pun bisa ada di dalam genggamannya kalau dia bisa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kekayaan yang sesungguhnya kaum muslimin yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, memang benar kita kaya butuh berupa harta, uang, mungkin tabungan, mungkin harta benda lainnya. Namun itu semua kaum muslimin yang Allah Subhanahu wa taala muliakan bukan barometer akan kekayaan sesungguhnya dari Allah. Allah menawarkan kepada kita kekayaan yang lebih baik daripada kekayaan itu semua. Apa itu? Ampunan Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya Bapak dan Ibu yang Allah muliakan, setiap kita ini ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi pedagang, untuk menjadi orang yang berniaga, untuk menjadi orang yang menjualkan apa yang kita miliki. Dan Allah lah pembelinya. Bapak dan Ibu yang Allah muliakan, kita enggak bingung-bingung lagi siapa yang akan memberi barang dagangan kita. Allah langsung yang nawarin. Kamu mau enggak jual apa yang kamu miliki? Kamu mau enggak menjual apa yang aku titipkan padamu? Dibeli oleh Allah Subhanahu wa taala, dan keuntungannya ya Bapak dan Ibu yang Allah muliakan enggak tanggung-tanggung, beratus-ratus kali lipat lebih daripada yang kita inginkan. Tetapi perniagaan ini tidak akan bisa dilihat kebaikannya bagi orang-orang yang ada penyakit dalam hatinya. Perniagaan ini tidak akan digubris bagi mereka yang memiliki penyakit-penyakit dalam dada-dadanya. Tapi bagi orang-orang yang beriman betul kepada Allah, yakin betul dengan kehidupan dunia dan akhirat ini, oh ini dia sebenarnya perniagaan yang kucari. Oh ini sebenarnya kekayaan yang ingin kukumpulkan. Oh ini sebenarnya harta benda yang ingin kumiliki. Maka casingnya di atas dunia ini dia serahkan sama Allah. Yang terpenting baginya adalah bagaimana mengumpulkan tabungan sebanyak mungkin untuk kehidupan hakiki setelah kematian. Maka di dalam Al-Quran Allah menyebutkan kaum muslimin yang Allah muliakan, ada manusia-manusia yang mereka itu senang berniaga, senang berdagang. Dan kalau namanya orang mau ingin berniaga dan berdagang, itu pinginnya selalu untung. Nih dijamin sama Allah, kalau berniaga denganku pasti kalian akan beruntung, gak akan pernah rugi, gak akan pernah rugi. Sebelum kita bahas tentang ini, ingin sebelum kita sampaikan beberapa hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkenaan dengan kekayaan dunia berupa harta benda, kecukupan akan kebutuhan kita. Ada beberapa doa yang diutarakan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagian beliau dawamkan bacanya, sebagian sesekali beliau bacakan. Di mana doa ini mengandung hikmah yang sangat besar dan mungkin bisa kita praktikkan dalam kehidupan kita. Doa yang sering dibaca oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkenaan dengan kecukupan hidup, kekayaan dari setiap rizki yang dia peroleh,
adalah ketika setiap subuh Nabi selalu membaca doanya ringkas. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. 3. Ya Rabb, aku mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat. Ya Rabb, aku mohon kepadamu rizki yang terbaik. Ya Rabb, aku mohon kepadamu diberikan amalan yang diterima. Jadi satu kali panjatan doa Nabi mencakup dunia akhirat, Pak. Kalau kita kebanyakan mungkin masih minta perkara dunia saja. Akhiratnya kalau ingat, itu pun buru-buru. Tapi kalau urusan dunia, punya persoalan, kesedihan, kehilangan, gundah gulana, kebingungan, mintanya luar biasa sampai nangis sama Allah. Tapi urusan akhirat, kalau ingat, itu pun buru-buru. Mungkin pernah kita serius, fokus meminta akhirat. Tapi kalau dibandingkan minta dunianya, mungkin masih 50% ke atas untuk dunianya, 50% ke bawah baru untuk akhiratnya. Dan Nabi SAW mengajarkan dalam doa ini, minta pertama ilmu yang manfaat. Ilmu yang manfaat itu bukan soal kuantitas jumlah, bukan hanya sekedar soal hafalan, bukan hanya sekedar saya tahu ini, saya tahu itu. Tapi ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu akhirat yang diamalkan. Ilmu akhirat yang diamalkan. Ilmu agama, ilmu tentang tauhid, ilmu tentang fikih, ilmu tentang hadis, ilmu tentang tafsir, ilmu tentang akhirat, amal lahir dan batin kita diamalkan. Ini ilmu bermanfaat. Yang kedua, rizki yang terbaik. Rizki yang terbaik itu yang bagaimana Bapak dan Ibu yang Allah muliakan? Kata Nabi SAW, atyabul kasbi amalur rajuli biyadihi wa kullu bai'in mabrur. Pekerjaan yang paling baik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh tangan manusia itu sendiri. Bukan hasil minta-minta, bukan hasil ingin belas kasihan orang, bukan hasil daripada ingin mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya tapi tidak mau bekerja. Bukan, tapi bekerja sungguh-sungguh. Ini amalan terbaik, rezeki yang terbaik. Dan setiap dagangan jual beli yang diterima. Jadi kalimat mabrur itu bukan hanya haji dan umroh saja, Pak. Hajinya mabrur, umrohnya mabrurah. Tapi Nabi juga menyebutkan bai'in mabrur, dagangan yang diterima. Emangnya ada dagangan yang enggak diterima? Yang dimaksud dengan dagangan yang diterima, bai'in mabrur adalah jual beli yang sah secara hukum mata fikih dan sah juga menurut Allah Subhanahu wa taala. Ada sah menurut kacamata fikih tapi Allah enggak terima. Dalam arti kata, Allah enggak berikan kepadanya pahala dan kebaikan dari jual belinya. Kok bisa begitu? Kita dengar satu hadis Nabi selanjutnya. Kata Nabi SAW, bagi orang yang punya dagangan lalu dia menjualkan dan ada orang membeli dagangan orang lain, itu boleh jadi dagangannya sah secara kacamata fikih, tapi belum tentu diterima oleh Allah, belum tentu mendapatkan pahala untuk mereka. Apa itu? Kata Nabi SAW, al-bayyi'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa. Dua orang yang saling melakukan transaksi jual beli itu punya hak khiyar. Hak khiyar itu hak melanjutkan akad atau membatalkan akad. Ma lam yatafarraqa, selama mereka belum berpisah. Si pembeli datang ke toko si A yang menjual, selama belum berpisah itu masih ada hak khiyar. Saya jadi beli atau enggak jadi beli. Dan kata Nabi SAW, fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima. Kalau dua orang ini jujur, dua orang ini mau terbuka saling menjelaskan, maka akan diberkahi jual belinya, Pak. Nah, kalimat berkah ini yang dimaksud dengan diterima dalam kacamata Allah.
diterima dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala, dilimpahkan kepadanya pahala, dilimpahkan kepadanya kebaikan, keberkahan. Syaratnya apa? Jujur dan mau menjelaskan. Jujur lawan katanya dia enggak dusta, Pak. Memang enggak bohong. Bang, ini saya jual barang saya, Bang. Oh, bagus ini. Iya, bagus, Bang. Dia diam aja. Tapi dia belum tentu mau menjelaskan. Mungkin di barangnya ada cacatnya. Mungkin dulu pun kalau handphone pernah terjatuh dan itu merusak bagian. Jadi dia enggak menjelaskan, dia diam aja. Padahal si penjual itu tahu ini ada cacat dalam barang ini. Tapi karena enggak ditanyain, dia enggak jelasin. Tapi dia enggak bohong di sini. Karena enggak mengucapkan sesuatu yang dusta. Cuman dia menyembunyikan. Maka kata Nabi tadi dua hal. Kalau dia jujur dan dia mau menjelaskan dengan baik, berkah jual belinya, Pak. Kan ada orang bilang begini, Pak, mohon maaf, dia jual barang itu barang secondnya. Silahkan cek sepuasnya, kan gitu ya. Kalau bahasa iklannya, cek sepuasnya. Kan nggak semua pembeli pandai mengecek, Pak. Nggak semua pembeli pandai menilai. Apa yang dijelaskan, apa yang dia dapat informasi dari penjual, itu yang jadi pegangannya untuk jadi mengambil barang ini atau tidak. Nah, si penjual tahu barang ini ada masalah. Cuman karena dibilang cek sepuasnya, dia diam. Nggak ngabarin tentang barang ini. Dan aib daripada barang ini fatal. Aib daripada barang ini dapat mengurangi, menjatuhkan harga, tapi dia diam. Nah, ini enggak berkah. Kenapa? Karena ada unsur di sini menyembunyikan aib barang. Orang yang enggak jujur misalkan gimana? Orang yang berbohong. Pak, belilah barang saya, Pak. Ini saya beli dulu 10 juta, padahal enggak 10 juta. Ini saya cuma ngambilnya 10.000, padahal enggak 10.000. Wah, ini pokoknya paling terbaik, enggak ada yang lain, padahal belum tentu. Artinya Bapak dan Ibu yang Allah muliakan, ada unsur kedustaan supaya barang yang kejual. Kata Nabi SAW, wa in kadzaba, kalau mereka itu berdusta, wa katama, dan saling menyembunyikan aib, muhiqat anhuma barakatu bai'ihima, akan dicabut keberkahan jual belinya, Pak. Maka si penjual enggak puas dengan jualannya, si pembeli enggak puas dengan barang yang dibelinya. Bagaimana contoh orang yang membeli tapi enggak jujur? Bang, uang saya cuma segini, Bang. Padahal di sakunya banyak. Ini enggak jujur. Gitu ya? Bang, saya uangnya cuma segini saya bawa, Bang. Padahal banyak dia bawa. Ini enggak jujur. Dia menyembunyikan sesuatu yang ada. Ya kalau ingin tawar-menawar dengan cara yang baik. Sepele. Jadi jual beli itu bukan hanya sekedar terjual barang atau terbeli barang, Pak. Tapi terjual barang, terbeli barang, kita mendapatkan keberkahan. Apa dimaksud dengan keberkahan dalam jual beli? Keberkahan dalam jual beli maksudnya adalah kebaikan dari jual beli itu. Harta yang didapat bagi si penjual itu bisa menjadi kebaikan. Berapa banyak orang jual beli, Pak, tapi hartanya nggak jadi kebaikan. Hilang begitu saja, habis begitu saja. Bahkan terpakaikan untuk bermaksiat kepada Allah. Begitupun orang yang beli barang. Dia beli barang, belum tentu jadi kebaikan. Tapi kalau sudah diberkahi, Pak, jual belinya, barang yang jadi kebaikan, uang yang didapat dari jual itu juga menjadi kebaikan. Dan inilah kekayaan yang sesungguhnya, Pak. Jadi kacamata orang yang beriman itu kalau melihat transaksi itu bukan hanya sekedar keuntungan rupiah. Tapi apa yang saya bisa dapatkan di balik keuntungan rupiah ini? Ya, ini yang diajarkan oleh Rasulullah SAW tentang cara transaksi jual beli supaya kita bisa kaya, Pak. Dalam hadis yang lain, melanjutkan kita dari sabda Nabi tadi, ilmu yang bermanfaat, kemudian rezeki yang baik, kemudian yang ketiga kata Nabi SAW adalah amalan yang diterima. Udah capek-capek puasa, gak makan, gak minum, lupa sahur lagi. Puasa aja dah, pokoknya ingin dapat pahala. Udah letih-letih, qiyamul lail, ngantuk-ngantuk pun tetap qiyamul lail. Udah sekian jam baca Al-Quran, sekian rupiah bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala, berharap mendapatkan pahala besar.
tapi la yutaqabbal, enggak diterima. Kira-kira nyakitin enggak, Pak? Nyakitin enggak? Sedih enggak? Udah kita usaha sekian kuat perjuangannya, tapi enggak diterima oleh Allah. Bapak dan Ibu yang Allah muliakan, amal yang diterima itu, Pak, dua secara garis besar, ini enggak bisa kita tolak, Pak. Yang namanya amalan ini dimaksudkan adalah amalan ibadah. Puasa ibadah, qiyamul lail ibadah, hadir yang kita di majelis ilmu itu ibadah. Baca Al-Quran kita ibadah. Jadi amalan ibadah yang diterima, ya Allah, berikan kepada kami amalan ibadah yang diterima. Dan ada dua syarat yang kita udah sama tahu selama ini sebenarnya. Dan ini harus kita cari tahu lebih dalam. Pertama apa, Pak? Syarat diterima ibadah? Ikhlas. Kalau ikhlas ini kan urusan hati, Pak. Jadi kalau bicara tentang ikhlas, yang harus kita ketahui gimana sih caranya ikhlas? Apa sih yang merusak keikhlasan? Apa sih lawan daripada kata ikhlas? Apa pembeda ikhlas dengan yang lainnya? Ikhlas lillahi ta'ala semata. Ingin mendapatkan pahala Allah Ta'ala saja, ingin mendapatkan kasih ridho Allah, surganya Allah, itu bagian dari unsur ikhlas. Ngeluarin uang bantu seseorang, ngeluarin uang untuk kajian subuh misalkan, sarapan subuh, ngeluarin uang untuk infak anak yatim, ngeluarin uang untuk membantu orang yang kesusahan, ngeluarin uang untuk memberi makan. Lillahi ta'ala, hanya karena Allah lah lakukan. Bukan karena kita sebagai siapa, bukan karena kita di pandangan orang adalah apa. Tidak. Tapi lakukanlah karena Allah supaya sedekah yang diberikan itu diterima. Kalau amalan udah diterima, Pak, itu ketenangan tuh dapat. Keselamatan terjamin di akhirat, ketenangan dunia pun Allah kasih. Nggak gusar dia, kalaupun nggak sesuai dengan yang dia inginkan dalam urusan dunia, dia nggak kecewa. Karena dia nggak itu yang diharapkannya. Dia nggak mengharapkan balasan, dia nggak harapkan ucapan terima kasih. Contoh sederhana, seorang atasan ngasih hadiah kepada bawahan. Secara teorinya kan dan akhlak adabnya seorangnya harus bawahan ini kan harusnya mengucapkan terima kasih. Makasih ya Pak. Misalkan begitu. Adabnya kalau orang diberikan hadiah, diberikan satu ucapkan terima kasih. Karena ini bagian daripada rasa syukur. Karena ada satu dalil mengatakan bahwa siapa yang tak pandai bersyukur pada orang, berterima kasih kepada manusia, dia enggak dikatakan bersyukur pada Allah. Kan mestinya begitu. Tapi boleh jadi dalam prakteknya ada orang dikasih hadiah, dia enggak mengucapkan terima kasih. Nah, masalahnya nanti muncul pada orang yang ngasih hadiah, Pak. Dia menggerutu kah? Atau dianggap itu enggak terlalu peduli dengan hal itu. Kalau dia menggerutu, wah enggak pandai terima kasih. Ya, enggak pandai terima kasih maksudnya enggak mengucapkan terima kasih lagi, misalkan. Jadi dia mengharapkan rasa makasihnya dulu. Padahal kalau dia udah bantu, udah terima bantuan tersebut oleh orang tersebut, alhamdulillah, udah urusannya sama Allah saja lagi. Nah ini ikhlas. Yang kedua Pak, mutaba'atun nabi, ngikutin nabi Pak. Bapak kita mau cari dalil apapun, kita mau cari pembenaran apapun, tapi mutaba'atun nabi ini nggak bisa dihindari. Mutaba'atun nabi dalam urusan ibadah. Memang kita mutaba'atun nabi, mengikuti nabi itu idealnya dalam kehidupan sehari-hari juga. Dalam menjalani profesi kita juga, dalam sikap sifat kita juga. Tapi yang paling inti adalah yang nggak bisa ditawar-menawar dalam masalah urusan ibadah. Mutaba'atun nabinya harus ada. Mutaba'atun nabi itu mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan memang ibadah itu tidak selalu dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam saja. Ada yang dilakukan oleh para sahabat, Nabi tahu, Nabi membiarkan. Ini artinya diperbolehkan. Ada yang dilakukan oleh para sahabat, Nabi mendengar lalu dibenarkan oleh Nabi. Ini juga adalah dibenarkan.
Maka 3 prinsipnya Pak dalam aturan ibadah. 1, mengikuti Nabi. Yang kedua, sesuai dengan perkataan atau perbuatan para sahabat. Dan yang ketiga adalah harus kita ikhlas dalam amal. 3 hal. Mengikuti sunnah Nabi sesuai dengan pemahaman sahabat, tabi dan tabiut tabiin. 3 generasi pertama. Kenapa 3 aja Ustaz? Enggak 5 atau 6? Karena Nabi langsung yang memberikan tazkiyah, rekomendasi untuk kita umat ini. Kalau ingin merujuk dalam soal amalan ibadah, merujuklah kepada perkataan Nabi SAW dan sebagaimana yang diamalkan oleh 3 generasi sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Kaum muslimin yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, ini baru akan mendapatkan amal yang diterima. Dalam hadis yang lain, doa yang diajarkan oleh Nabi SAW ringkas Pak, tapi hendaknya kita baca. Apa kata Nabi SAW? Allahumma aghnini bihalalika an haramik. Allahumma kfini bihalalika an haramik. Wa aghnini bifadlika amman siwak. Allahumma kfini bihalalika an haramik. Wa aghnini bifadlika amman siwaki. Ya Rabb, cukupkan aku dengan yang halal darimu, jauhkan aku dari yang haram. Ini lagi Pak, orang beriman itu dia kalau masalah uang, masalah rezeki, masalah harta, itu enggak soal masalah rupiah saja Pak, tapi yang dia lihat ini halal haramnya. Cukupkan aku dengan yang halal ya Allah. Jangan jadikan hati ini condong ingin yang haram. Karena dua-duanya sama-sama rezeki Pak. Tapi satu rezekinya halal, satu rezekinya haram. Jangan condongkan hati kita ini kepada rezeki yang haram. Dan kita minta tolongnya sama Allah. Libatkan Allah. Jangan merasa kita akan kuat Pak. Enggak apa-apa ikutin proyek ini. Jangan Pak ikutin proyek ini, nanti Bapak takutnya akan terjerumus dalam dosa ini. Enggak, iman saya insya Allah kuat. Sulit Pak. Kalau udah tahu jelas di dalamnya itu ada pertikaian, ada segala macam yang membuat dirinya akan terjerumus kepada harta yang haram, kalau bisa dihindari Pak. Jangan kita merasa kuat menghadapi fitnah. Sedang ditawarkan kepada kita yang haram saja, mungkin masih ada keinginan untuk tergoda. Apalagi kalau sengaja mencari yang haram, nauzubillah. Punya uang tapi ada sedikit yang haram, itu akan condong kepada yang haram. Ini punya uang dalam saku misalkan 100.000, kemudian melihat bakwan, ya pingin makan bakwan. Sekarang bakwan berapa Pak? Kalau dulu 1.001, ya sekarang ada sebagian jual 5.004 itu Pak ya. Dia makan bakwan 5.004. Kemudian dia berdalih, dulu 5.005, sekarang 5.004. Enggak apa-apalah saya ambil satu. Itu Pak. Dia bayar 5.000, dia ambil bakwannya berapa? 5. Yang satunya gimana? Haram. Padahal uangnya ada 100.000 nih. Tapi karena condongnya hati kepada yang haram, enggak apa-apalah. Dia menganggap sepele yang satu bakwan tadi Pak, berapalah sepotong bakwan. Yang 4-nya halal, yang satunya haram. Tapi itulah nafsu Pak. Nafsu, dia itu cinta kepada yang haram. Apalah saya ambil aja ini, saya bayar Pak, nih 5.000. Diambilnya berapa? 5. Seharusnya 4. Nah ini apa Pak? Mencampur adukkan. Dan ini yang kita khawatirkan. Makanya Allahumma kfini bihalalika an haramik. Cukupkan kami dengan yang halal ya Allah, jauhkan dari yang haram. Kecenderungan hati kepada yang haram itu besar. Kecenderungan nafsu kepada yang haram itu sangat besar. Dan kata Nabi SAW, wa aghnini bi fadlika amman siwak. Dan jadikan kami rasa cukup saja kepada Engkau ya Allah, bukan kepada yang lain. Ini menunjukkan akan kemerdekaan orang-orang yang beriman Pak.
Mereka merdeka, mereka bebas karena mereka punya satu Tuhan saja, yaitu Allah. Tapi kalau manusia yang diperbudak, dia kemana-mana. Kemana yang ada untung, ke situ dia condongnya. Kalau nggak ada untung, walaupun itu kawan dekat, udah ditabrak habis. Bahkan perlu dilibas, dihabisi. Karena nggak ada untungnya. Ya, dia lihat untung dalam masalah dunia saja. Tapi orang beriman nggak begitu, Pak. Orang beriman tuh malah minta, ya Allah, jadikan hati ini cuman berkait kepada Engkau saja, ya Allah. Cukupkan kami, kayakan kami dengan karunia Engkau saja, ya Allah. Tidak butuh kami kepada yang manusia. Ya, ini bukan berarti orang itu, Pak, dia harus hidup menyendiri, enggak. Artinya ketergantungan hati yang paling utama itu Allah, bukan manusia. Ya, terkadang kan ada orang, Pak, kalau dia punya persoalan, dia punya permasalahan, yang pertama kali untuk dicarikan solusi itu, siapa ya yang bisa bantu saya? Kan begitu ya, Pak ya? Kebanyakan, siapa yang bisa bantu saya? Siapa ya yang bisa saya datangi? Nanti kalau udah dia usaha ke sana kemari nggak dapat, baru ingat Allah. Ya Allah, bantu aku ya Allah. Kan begitu? Maksudnya gimana? Kalau ada persoalan, ada permasalahan, Allah dulu ingat. Ya Allah, bantu hamba menyelesaikan masalah ini, ya Allah. Pertemukan hamba dengan orang yang bisa membantu hamba, ya Allah. Ingatnya Allah dahulu. Jadi gantungkan hati kita kepada Allah Azza wa Jalla. Ini doa dibaca Nabi SAW. Ada satu lagi doa yang diajarkan Nabi SAW. Allahumma akthir waladi wa mali. Ya Allah, perbanyaklah hartaku, perbanyaklah anak-anakku. Wa barikni fima a'taitani. Berkahilah segala apa yang kau berikan kepadaku. Wa atil hayati ala ta'atik. Panjangkan usiaku untuk bisa taat kepadamu. Wa ahsin amali. Dan perbaguslah amal perbuatanku. Subhanallah, doanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, perbanyak harta, perbanyak anak. Boleh nggak kita minta, Pak? Boleh. Nggak haram, Pak. Nggak dosa kita minta sama Allah, ya Allah, banyakkan hartaku. Nggak haram. Boleh, sangat boleh sekali kita minta harta kepada Allah. Perbanyak hartaku, perbanyak anak-anakku. Tapi tentu kita minta harta dan anak yang bisa benar-benar membawa kita kepada surga. Karena jangan sampai kita minta harta dan anak, tapi ini yang menjadi penyebab kita masuk neraka. Harta dan anak yang menghantarkan kita kepada surga. Dan berkahilah apapun yang kau beri. Kau berikan aku rumah, berkahi ya Allah. Kau berikan aku kendaraan, berkahi. Kau berikan aku pertemanan, persahabatan, berkahi. Pekerjaan, berkahi. Bahkan usia, berkahi ya Allah. Berkah. Berkah itu artinya, Pak, bertambah kebaikan, bertambah amal, bertambah dekat dengan Allah. Itu berkah. Kemudian panjangkan umurku. Manusia kan kalau minta jatah pada Allah, kalau bisa dikasih umur panjang. Tapi umur panjangnya buat ngapain? Nih, Nabi mengatakan, wa atil hayati ala ta'atik. Panjangkan usiaku ya Allah, supaya aku bisa taat padamu. Jadi panjangnya usia itu biar taat, Pak. Bukan panjangin usia biar ini visi misi dunianya belum dapat. Ya, cita-cita dunia belum terpenuhi. Karena ada orang bilang begini, ya Allah, aku akan ridho meninggal atau cabutlah nyawaku ya Allah. Misalkan begitu ya, Pak. Ya, setelah aku menyelesaikan pekerjaan ini. Luar biasa, Pak. Setelah aku merasakan misi ini. Ya, minta batasan ditantang Allah, cabut nyawaku setelah begini dan begini. Dalam urusan dunia. Subhanallah. Mestinya apa, Pak? Ya Allah, panjangkan usiaku supaya aku bisa taat padamu. Jadi panjangnya usia itu dengan ketaatan. Ini baru mantap. Wa ahsin amali, dan perbagus amalku. Subhanallah. Jadi Nabi itu, Pak, gregetan kita, Pak. Kandungan doa-doa Nabi SAW itu adalah kecintaan beliau kepada Allah. Beliau minta dunia,
tapi untuk dekat dengan Allah. Beliau minta dunia tapi untuk menjadikan alat sebagai penyembahan dirinya kepada Allah. Sarana untuk dekat dengan Allah, minta dunia itu. Tapi ke manusia kebanyakan meminta dunia sekedar dunia. Akhiratnya seperti kita katakan tadi, kalau ingat baru minta. Itu pun terburu-buru. Bapak dan Ibu yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, maka inilah kekayaan sesungguhnya. Maka kalau kemarin kita katakan ya, ingin jadi kaya dengan berjualan, begini caranya, Pak. Dalam surah Fatir ayat 28 Allah katakan, innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Orang yang membaca Al-Quran, menegakkan sholat, berinfak atau menginfakkan apa yang kami rizkikan kepadanya, baik rahasia ataupun terang-terangan, ini nih orang yang sebenarnya sedang berniaga, berdagang, berjualan, dan dia mengharapkan dari jualan itu gak akan pernah merugi. Jadi 3 hal, Pak. Kalau ingin barang dagangan kita itu laris manis, barang dagang kita itu mengantarkan kita kepada kekayaan yang sesungguhnya, 3 hal, Pak. Banyak-banyak baca Al-Quran, sering-sering baca Al-Quran, sering-sering pegang Al-Quran, sering-sering melihat Al-Quran, sering-sering ngafalin Al-Quran, sering-sering ngamalin, mengaji dan mengkaji Al-Quran, Pak. Kaya Bapak dan Ibu. Kaya kita kalau dengan baca Al-Quran. Dan ini membaca Al-Quran ini bukan, maaf, tugas. Ya, membaca Al-Quran ini bukan hanya kegiatan anak TPQ saja, Pak. Bukan kegiatan anak-anak kita aja yang di TPQ. Nak, ngaji dulu kamu, nak. Ya. Tapi ayah ibunya jarang ngaji. Ngajinya kalau ada hajatan saja. Ngajinya kalau waktu-waktu tertentu saja. Mestinya enggak demikian. Justru kita yang udah dewasa, yang udah tua, yang sudah berlanjut usia, inilah yang perlu kepada ngaji. Kenapa, Pak? Karena batas usia kita tuh begitu sangat singkat sekali. Dan kita butuh kaya nanti di akhirat. Kita harus jadi orang kaya di akhirat, Pak. Dan Allah enggak melihat kepada harta kita dunia ini, di dunia ini. Punya enggak punya harta, kita bisa kaya di akhirat. 1, baca Al-Quran. Adakan program-program Al-Quran di rumah-rumah kita, di masjid-masjid kita, di lingkungan kita. Ya, hidupkan lagi Al-Quran. Yang kedua, kata Allah Ta'ala, aqamus salah. Mereka memperhatikan solat, punya prioritas dalam solat, Pak. Punya prioritas dalam solat. Jadi bekerjanya mereka itu adalah memang, ya, sebagai manusia bekerja, tapi tujuan utama hidupnya adalah solat. Jadi solat itu dikerjakan bukan sambil-sambilan. Solat itu dikerjakan bukan sesempat-sempatnya. Harus prioritas. Terutama solat 5 waktu. Tambah lagi dengan solat-solat sunnahnya. Perhatikan cara pelaksanaan solatnya. Perhatikan kualitas kekhusyuan solatnya. Perhatikan kualitas akan esensi daripada solat itu sendiri. Ini orang kalau udah bisa jagain solat seperti ini, dagangannya laris, Pak. Diterima oleh Allah. Pasti beruntung. Dan yang ketiga, kata Allah Subhanahu wa taala, harta yang kita miliki infakkan. Jangan pelit. Jangan pelit dengan harta. Ya, pelit dengan harta ini, Pak, menyakitkan, Pak. Udahlah dia pelit dengan harta, punya harta tapi enggak dimanfaatkan. Punya harta tapi tidak dikembangbiakkan. Kalau orang sekarang bilang investasi, ya, Pak, ya. Dia punya harta, gimana melipat gandakan harta? Investasi. Investasi di sana, investasi di sini, berharap akan berkembang hartanya. Sekarang Allah tawarkan investasi yang dahsyat sekali, beratus-ratus kali lipat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apa wujudnya? Bantu masjid, bantu dunia pendidikan, bantu orang susah, bantu belanjakan orang tua kita, belanjakan karib kerabat kita, berikan harta yang baik untuk anak istri kita.
Ini jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita lakukan itu karena Allah, laku dagangan kita, Pak. Dan dalam urusan masalah infak ini ada unik, Pak, dalam ayat ini. Itu Allah tambahkan dengan kalimat siran wa alaniyah. Sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan. Lah kok dalam sholat enggak dikatakan begitu, baca Al-Quran enggak dikatakan begitu. Tapi dalam masalah urusan harta, siran wa alaniyahnya Allah sebutkan. Rahasia ataupun terang-terangan. Apa hikmahnya? Hikmahnya kaum muslimin yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, untuk menjadikan kita itu yakin bahwa sesungguhnya harta yang kita infakkan di jalan Allah karena Allah semata itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan ragu. Kan ada orang yang ragu, saya kalau infak terang-terangan takut dibilang riya. Saya punya infak sembunyi-sembunyi saja. Tapi masalahnya nggak pernah dapat kesempatan infak untuk sembunyi-sembunyi. Akhirnya nggak infak-infak. Infak secara rahasia, infak secara terang-terangan, mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. 3 tawaran Allah. Baca Al-Qur'an, hafalkan Al-Qur'an. Ringkasnya mengaji dan mengkaji lalu amalkan. Yang kedua, prioritas kita dengan sholat, Pak. Kalau ingin urusan dunia kita ini selesai, perhatikan sholat kita. Kalau urusan sholat kita udah baik, insya Allah Allah akan memperbaiki semua urusan akhirat dunia kita. Dan yang ketiga, masalah harta. Jangan biarkan tumbuh rasa pelit dalam diri kita karena kita nggak mau belanjain harta di jalan Allah. Berikan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak jumlahnya, semakin baik, makin bersih. Banyak manfaatnya. Bapak bisa cari tahu tentang manfaat sedekah. Bapak dan Ibu yang Allah muliakan. Terakhir, lanjutan ayat ini adalah liyuwaffiyahum ujurahum, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan upah kepada mereka. Jadi 3 hal tadi itu akan diberikan upah yang cukup oleh Allah Subhanahu wa taala. Innahu ghafurun syakur. Allah itu Maha Pengampun lagi Maha berterima kasih. Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Allah akan berikan kita balasan yang terbaik di sisinya. Bapak dan Ibu yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, maka inilah yang dapat kita sampaikan pada kesempatan subuh yang berbahagia ini. Berkenaan kalau kita ingin kaya, maka lakukanlah perniagaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadikan kekayaan dunia kita bersandar kepada kekayaan akhirat, bukan sebaliknya. Kekayaan akhirat kita harus bukan sebaliknya, kekayaan akhirat kita yang bersandar kepada kekayaan dunia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal perbuatan kita, menjadikan kita orang-orang yang cukup dengan yang halal, menjadikan kita orang-orang yang hanya cukup dengan butuh kepada Allah semata. Aku qauli hadza, terima kasih atas kesempatan yang diberi oleh Bapak dan Ibu. Mohon maaf atas segala penyampaian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.